Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai cerita ini, mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi wasilah cinta dan keberkahan dalam hidup kita. Saudaraku yang dirahmati Allah. Pernahkah kalian mendengar tentang seorang pria Indonesia yang bekerja sebagai tenaga kerja di luar negeri? Lalu tanpa diduga justru menemukan cinta sejatinya bukan pada wanita muda, tapi pada seorang nenek bule yang sudah lumpuh dan renta? Apakah mungkin sebuah kisah cinta tumbuh dari pelayanan yang tulus dan mengakar bukan pada rupa tapi pada jiwa? Ini bukan kisah biasa. Ini adalah perjalanan hati yang sunyi, yang melintasi batas usia, negara, dan bahkan rahasia masa lalu yang tak pernah disangka. Mengapa pria ini rela meninggalkan tanah airnya demi merawat seorang wanita tua asing? Apa yang membuatnya tetap bertahan di tengah cemoohan, curiga, dan rasa sakit? Kisah ini layak kamu dengarkan, bukan hanya karena keanehannya, tapi karena di dalamnya tersimpan pelajaran tentang keikhlasan, kesetiaan, dan takdir Allah yang tak bisa ditebak oleh logika manusia. Baik, kita mulai. Langit Sydney menggantung kelabu. Angin musim dingin meniup daun-daun kering dari pohon-pohon tua di halaman rumah itu. Rumah bergaya kolonial itu tampak sepi, kecuali satu suara yang tiba-tiba memecah keheningan dari lantai atas. "Michael, kamu di sana." Pria muda itu berhenti sejenak. Suara itu pelan dan gemetar, seperti seruan yang datang dari ujung waktu. Ia pun segera naik. Langkahnya tergesa, tapi ragu. Tangga kayu tua berderit pelan di setiap injakan. Di dalam kamar yang remang, seorang wanita tua dengan rambut perak tergolek lemah. Wajahnya pucat, matanya kosong menatap langit-langit. "Aku di sini, Bu Eleanor," jawab Michael pelan. Wanita itu menoleh perlahan, matanya berair. Tapi bukan karena sedih. Ada sesuatu yang berbeda hari ini. Seakan ia hendak mengatakan sesuatu yang selama ini ia simpan. Tapi ia hanya tersenyum. Senyum yang membuat dada Michael terasa aneh. Seperti angin dingin yang masuk dan menetap di dalam hati. Dan di sanalah kisah ini dimulai. Bukan dari pertemuan. Bukan dari cinta pada pandangan pertama. Tapi dari sebuah tugas yang perlahan berubah menjadi takdir. Namanya Michael. Lahir di kota kecil di Jawa Timur, hidup dari keluarga sederhana yang setiap pagi menggantungkan harapan pada doa dan kerja keras. Setelah tamat sekolah keperawatan, ia tak langsung bekerja di rumah sakit. Justru ia memilih jalan sunyi yang jauh dari keramaian, menjadi tenaga kerja di negeri orang. Australia adalah tujuan yang ia sendiri tak tahu kenapa begitu yakin untuk dijalani. "Bismillah, mungkin ini jalanku," gumamnya saat pertama kali menginjakan kaki di Bandara Sydney. Ia diterima bekerja melalui agen resmi. Bukan di restoran, bukan pula di pabrik, tapi sebagai perawat pribadi untuk seorang wanita tua lumpuh bernama Eleanor Charter. Gaji besar, tempat tinggal disediakan, dan satu syarat, jangan terlalu banyak bertanya. Ketika pertama kali masuk rumah itu, Michael disambut oleh dingin. Bukan hanya dari suhu udara, tapi juga dari sikap wanita tua yang kini menjadi pasiennya. Eleanor tidak suka disentuh, tidak suka ditanya, dan tidak suka bicara terlalu lama. "Aku tidak butuh orang yang sok perhatian," ucapnya ketus saat pertama kali Michael mengantarnya ke kamar mandi. "Saya tidak perhatian, Bu. Saya cuma menjalankan tugas," jawab Michael datar, menahan sabar. Hari-hari awal terasa berat. Eleanor hampir tidak pernah tersenyum. Makan sedikit, tidur larut, dan selalu menatap jendela seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Michael mulai bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat wanita ini begitu keras, bahkan pada dirinya sendiri? Namun sebagai perawat, Michael tetap menjalankan semuanya dengan tenang. Ia membersihkan luka di punggung Eleanor yang sudah mulai membentuk luka baring. Ia mengganti spray setiap pagi dan memastikan tak ada sisa makanan yang bisa mengundang semut. Pernah suatu malam, saat Michael sedang menyiapkan teh herbal, Eleanor memanggilnya dari ruang baca. "Michael, kau Muslim?" tanyanya tanpa menatap. "Ya, Bu."
Lalu kenapa kamu merawat orang seperti aku? Aku ini keras kepala, tua, dan mungkin tak lama lagi mati. Karena saya percaya, setiap kebaikan akan kembali. Dan karena ibu manusia. Saya pun begitu. Eleanor terdiam. Tak ada kata balasan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia meminta Michael duduk dan menemaninya menonton film lama. Film hitam putih. Tak ada subtitle. Tapi bagi Eleanor, itu adalah kenangan. Dan bagi Michael, itu adalah awal dari sesuatu yang tak ia mengerti. Hari demi hari, jarak antara mereka mulai menipis. Bukan karena kebiasaan, tapi karena keikhlasan yang perlahan menumbuhkan kepercayaan. Dan saat musim semi mulai datang, Eleanor memanggil Michael untuk pertama kalinya, tanpa nada perintah. Michael, bisakah kamu temani aku ke taman belakang sore ini? Sore itu, cahaya matahari menembus sela dedaunan pohon maple di taman belakang rumah. Udara masih dingin, tapi cukup bersahabat untuk membawa kursi roda keluar dari ruang tamu. Michael membungkus tubuh Eleanor dengan selimut wol tebal, memastikan tak ada angin yang menusuk kulit tuanya. Kau tahu, Michael, dulu taman ini penuh bunga, ucap Eleanor lirih saat roda kursi menyentuh jalur batu. Sekarang juga masih ada bunga. Bu, lihat, itu mawar mulai tumbuh, jawab Michael sambil tersenyum. Eleanor menggeleng pelan. Tidak, bukan bunga seperti itu. Dulu, ada seorang pria yang menanamkan benih bunga aster di sudut taman sana. Katanya, bunga itu akan mekar saat aku siap membuka hati. Michael menoleh. Matanya mencari sudut taman yang dimaksud. Tak ada bunga tumbuh di sana sekarang. Hanya tanah kosong dan beberapa batu kecil yang tertutup lumut. Apa dia pria yang ibu cintai? Eleanor tidak langsung menjawab. Ia menatap langit. Burung camar terbang rendah, memecah senja yang hampir jatuh. Namanya Marco, pemuda Italia yang aku temui saat usiaku 24 tahun. Kami bertemu saat aku belajar seni lukis di Roma. Ia pelukis jalanan, miskin tapi punya mimpi besar. Kami saling jatuh cinta, tapi keluargaku menolak. Mereka bilang, aku harus menikahi pengusaha sukses, bukan seniman jalanan. Lalu apa yang terjadi? Tanya Michael, pelan. Aku meninggalkannya, tanpa pesan. Kupikir aku bisa bahagia dengan laki-laki yang mereka pilihkan. Tapi nyatanya, tak ada yang pernah membuatku merasa hidup seperti saat bersama Marco. Michael terdiam. Hatinya ikut terhimpit oleh kisah yang tak selesai itu. Mungkin di sanalah sumber dari dinginnya hati Eleanor. Sebuah luka yang membeku menjadi dinding selama puluhan tahun. Sejak hari itu, Eleanor sering mengajak Michael duduk di taman. Mereka bicara tentang banyak hal. Tentang lukisan, musik klasik, dan sesekali tentang masa kecil Michael yang sederhana. Kau selalu bicara dengan tenang, Michael. Seperti air sungai di pedesaan. Dan ibu seperti gunung, yang tetap berdiri walau diterpa hujan dan badai. Balas Michael dengan tawa kecil. Tawa Eleanor pecah untuk pertama kalinya. Bukan tawa pura-pura, tapi tawa yang lahir dari dalam. Hari demi hari, tawa itu makin sering terdengar. Dan entah sejak kapan, Michael mulai merindukannya. Bukan sebagai tugas, tapi sebagai seseorang yang diam-diam mulai ia sayangi. Musim panas mulai menyapa. Hangatnya menyusup ke sela-sela jendela tua, mengusir dingin yang selama ini bertahan di dalam rumah. Tapi kehangatan yang kini terasa di hati Michael bukan hanya datang dari matahari. Itu datang dari tatapan Eleanor. Tatapan yang dulu kosong, kini perlahan berubah menjadi hidup. Setiap pagi, Michael membacakan buku puisi. Eleanor akan mendengarkan dengan mata terpejam. Sesekali tersenyum saat mendengar bait yang menyentuh. Cintaku tak seperti embun pagi, yang pergi saat mentari menatap. Cintaku tinggal, meski waktu telah terlelap, ucap Michael lirih. Eleanor membuka mata, menatapnya lekat. Itu puisimu sendiri? Michael mengangguk. Saya menulisnya. Untuk seseorang yang belum tahu ia sedang dicintai. Eleanor tersenyum samar, tapi matanya bergetar. Hari-hari berikutnya mereka habiskan dengan cara yang sama.
menonton film klasik, mendengar musik jazz lama, dan berbagi cerita yang tak pernah diceritakan pada orang lain. Kau tahu, Michael, aku tak pernah punya anak. Bahkan saat menikah dengan pria kaya itu, aku menolak memiliki keturunan. Kupikir, dunia ini terlalu keras untuk dilalui oleh makhluk kecil yang lemah. Tapi ibu sendiri lemah waktu itu, bisik Michael. Ya, aku lemah. Tapi aku menyembunyikannya dengan kesombongan. Ada jeda hening. Michael hanya duduk di lantai, bersandar di sisi kursi roda Eleanor. Tiba-tiba wanita tua itu mengulurkan tangannya, menyentuh rambut Michael perlahan. Andai saja aku lebih muda, atau kau lebih tua. Michael menoleh cepat. Matanya memancarkan sesuatu yang selama ini ia tahan. Umur bukan ukuran cinta, Bu. Hati tak pernah tanya usia. Eleanor mengalihkan pandangan. Kau akan jadi bahan olokan. Orang akan menganggapmu gila. Biarkan mereka bicara. Saya hanya ingin berada di sisi seseorang yang membuat saya ingin bangun setiap pagi. Hari itu, tak ada kata cinta terucap. Tapi suasana berbicara lebih banyak dari 1000 kalimat. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, pintu rumah diketuk keras. Seorang pria berpakaian rapi masuk, memperlihatkan dokumen. Saya pengacara Eleanor Charter. Kami perlu bicara. Michael menggenggam tangan Eleanor erat. Apa ini tentang warisan? Eleanor menunduk. Aku mengubah surat wasiatku. Michael. Semuanya untukmu. Dunia seakan berhenti. Dan di balik tatapan Eleanor, ada rahasia yang lebih besar menanti untuk terungkap. Sejak kedatangan pria itu, suasana rumah berubah. Michael merasakan tatapan berbeda dari tetangga, bahkan dari beberapa petugas medis yang sesekali datang memeriksa kondisi Eleanor. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang menyebutnya penggoda. Ada yang menyebutnya pemburu warisan. Tapi Michael tetap tinggal. Ia membersihkan luka di punggung Eleanor seperti biasa, menyiapkan teh herbal dengan madu, dan membacakan puisi meski suara hatinya mulai bergetar. Kau masih di sini, Michael? Tanya Eleanor pada suatu malam. Saya tidak pernah berniat pergi. Eleanor menatap langit-langit kamar, lalu berkata pelan, seperti menahan sesuatu yang berat. Aku ingin kau tahu sesuatu, dan mungkin setelah ini, kau tak akan melihatku dengan cara yang sama lagi. Michael menatap wajah wanita yang ia rawat selama berbulan-bulan itu. Wajah yang kini tampak lebih damai, lebih rapuh. Namaku bukan Eleanor Charter, ucapnya. Michael terdiam. Itu hanya nama samaran. Nama yang diberikan oleh pemerintah setelah aku menyetujui perlindungan identitas. Dulu aku seorang agen, seorang pengumpul data rahasia. Selama 20 tahun aku hidup dalam bayang-bayang. Pura-pura menjadi istri pengusaha. Pura-pura menjadi janda kaya. Semua karena aku menyimpan satu informasi yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Michael mencoba mencerna kata-katanya. Jadi semua ini bohong? Yang bohong hanyalah nama dan masa laluku. Tapi sakitku, sepi yang kutanggung, dan perasaan ini semuanya nyata. Ia mengangkat tangan Michael, lalu meletakkannya di dadanya. Di sini, tidak pernah ada kepura-puraan. Kau satu-satunya yang pernah aku percaya sejak bertahun-tahun. Michael menunduk. Saya tidak peduli siapa ibu. Saya hanya tahu, setiap pagi saya ingin melihat ibu tersenyum. Saya tidak tinggal di sini karena surat wasiat, tapi karena rasa yang tak bisa saya ingkari. Eleanor tersenyum lemah. Aku tahu. Itu sebabnya aku takut. Takut kehilanganmu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka saling diam dalam kedekatan yang dalam. Tak ada sentuhan lebih dari genggaman tangan. Tapi keduanya tahu, hati mereka telah terikat lebih erat dari sekadar hubungan perawat dan pasien. Namun hari-hari tenang itu akan segera berakhir. Karena rahasia yang disimpan terlalu lama, selalu punya cara untuk menuntut harga yang mahal. Hujan turun pagi itu. Deras, mengguyur kota Sydney seperti sedang mencuci sesuatu yang telah lama mengering. Michael berdiri di balik jendela, memandangi tetes-tetes air yang mengalir di kaca. Di belakangnya, Eleanor tertidur lelap.
Wajahnya pucat. Nafasnya lebih pendek dari hari-hari sebelumnya. Tiba-tiba suara ketukan pintu menggema. Bukan ketukan biasa. Tergesa, keras, dan membawa firasat buruk. Michael membuka pintu. Dua pria berpakaian jas gelap berdiri dengan serius. Kami dari otoritas federal. Kami perlu berbicara dengan Eleanor Carter, atau lebih tepatnya, dengan nama aslinya, Elise Verona, kata salah satu dari mereka. Michael mencoba menahan pintu. Ibu Eleanor sedang sakit. Ini bukan waktu yang tepat. Kami sudah menunggu terlalu lama. Identitasnya telah terungkap. Kami harus membawanya untuk pemeriksaan lanjutan. Suasana berubah tegang. Eleanor, yang sudah setengah sadar, mendengar percakapan itu dan memanggil pelan. Michael, biarkan mereka masuk. Para pria itu masuk ke ruang tamu. Eleanor memandang mereka lemah. Aku tahu kalian akan datang. Tapi biarkan aku bicara dengan Michael sebentar saja. Mereka mengangguk singkat. Michael duduk di samping kursi roda Eleanor. Menggenggam tangannya erat. Kau ingat lukisan yang pernah kuberitahu? Tanya Eleanor dengan suara hampir tak terdengar. Lukisan di Roma? Ya. Di balik kanvasnya, aku sembunyikan mikrofilm. Disitulah rahasia itu kusimpan. Tapi sekarang, tak ada lagi yang perlu dijaga. Aku sudah lelah. Michael. Michael mencoba menahan air mata. Ibu jangan pergi. Saya belum siap. Eleanor tersenyum. Samar tapi tulus. Tak ada yang pernah siap. Nak, tapi aku bahagia. Karena kau menemaniku di akhir cerita ini. Dan kalaupun aku pergi malam ini, aku pergi dengan tenang. Karena cinta ternyata bukan tentang siapa atau kapan, tapi tentang siapa yang bersedia tinggal. Bahkan saat semuanya hampir runtuh. Para pria bersiap membawa Eleanor ke fasilitas medis federal. Tapi tubuhnya semakin lemah. Nafasnya menipis. Detak jantungnya melambat. Michael menggenggam tangannya lebih erat. Saya tidak akan kemana-mana. Saya akan di sini. Selalu. Dan sebelum Eleanor dibawa keluar rumah, ia sempat menatap mata Michael satu kali lagi. Dalam tatapan itu, ada ucapan yang tak terucap. Cinta yang tak pernah bisa dirayakan. Tapi juga tak akan pernah dilupakan. Sore itu, rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu menyisakan jejak luka yang dalam. 2 minggu berlalu sejak Eleanor dibawa pergi. Michael tetap di rumah itu. Ia menolak tawaran untuk pulang ke Indonesia, menolak semua wartawan yang mencoba mengorek kisahnya, dan menolak menjawab pertanyaan publik yang penasaran mengapa seorang TKI bisa mendapat warisan dari seorang wanita kaya misterius. Taman belakang kini dipenuhi bunga liar. Di sudut yang dulu kosong, bunga aster bermekaran. Entah siapa yang menanamnya. Tapi Michael tahu, itu bukan kebetulan. Satu sore, surat dari pengacara tiba. Sebuah kotak kecil ikut disertakan. Di dalamnya, sepucuk surat tulisan tangan dan sebuah liontin tua berisi potret 2 wajah. Eleanor muda, dan seorang pria Italia berambut gondrong, Marco. Michael membuka surat itu perlahan. Tulisannya gemetar. Namun setiap kata mengandung ketegasan yang hanya bisa ditulis oleh hati yang jujur. Michael, aku tak tahu kapan surat ini sampai padamu. Jika kau membacanya, mungkin aku sudah tak ada. Tapi aku ingin kau tahu, aku bahagia mengenalmu. Bukan karena apa yang kau lakukan untukku, tapi karena siapa dirimu sebenarnya. Kau membuatku merasa dicintai, bahkan ketika aku sudah tidak pantas dicinta. Kau membuatku percaya lagi bahwa kebaikan tidak butuh alasan. Dan tentang liontin ini, itu satu-satunya kenangan yang kupunya dari Marco. Tapi aku ingin kau yang menyimpannya. Karena aku tahu, cinta yang pernah kubuang telah digantikan Allah dengan cinta yang lebih tulus darimu. Maafkan aku jika aku tak sempat mengucapkannya langsung. Tapi dengarlah, aku mencintaimu. Eleanor. Atau Elise atau siapapun aku menurutmu. Michael tak bisa menahan air mata. Ia genggam liontin itu erat. Seolah di dalam benda kecil itu tersimpan suara yang akan selalu ia rindukan. Sejak hari itu, Michael tetap tinggal di rumah itu.
Ia tidak ubah perabotan. Tidak juga mengganti cat dinding. Tapi setiap pagi, ia menyiram bunga aster di taman belakang, duduk di bangku kayu tempat Eleanor biasa berbicara, dan membaca puisi yang belum sempat ia bacakan. Cinta yang ia rasakan tak pernah berakhir. Ia hidup di antara kenangan, dalam sunyi yang suci, di bawah langit Australia yang tak lagi terasa asing. Dan hujan masih sesekali turun. Bukan untuk menghapus ingatan, tapi untuk menjaga agar hati Michael tetap tumbuh, seperti bunga aster itu. Selamanya.